Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiani dengan NIM 240900116. Di sini saya akan menjelaskan file Excel yang telah saya kerjakan dari soal UTS untuk mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Pada soal pertama yaitu deskripsi sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan itu adalah sistem yang berbasis komputer yang digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam menyelesaikan suatu masalah. Nah, sistem pendukung keputusan ini tuh membantu dalam mengolah data, menganalisis informasi, selain itu juga memberikan alternatif solusi sehingga keputusan yang diambil menjadi efektif dan tepat. Pada nomor 2 ada tabel dan poin keputusan untuk penilaian kinerja karyawan. Dan ini terdapat kriteria penilaian karyawan, di mana kriteria yang digunakan itu terdiri dari kehadiran, disiplin, tanggung jawab, produktivitas, dan kerja sama tim. Nah, masing-masing kriteria ini tuh memiliki penilaian sendiri. Contohnya itu kayak sangat baik, baik, cukup baik, serta kurang baik. Contohnya itu pada kriteria kehadiran. Jika kehadiran lebih dari 95% itu maka termasuknya sangat baik. Sedangkan kalau kehadiran 85% sampai 95%, kriterianya baik. Sedangkan 70% sampai 85% itu kriterianya cukup baik. Nah, yang terakhir ada kurang. 70% itu termasuk kurang baik. Selanjutnya terdapat poin keputusan. Nah, pada poin keputusan ini itu proses penilaian dimulai dari kriteria kehadiran sebagai faktor utama. Jika kehadirannya tinggi itu maka sistem akan mengecek tingkat kedisiplinan. Setelah itu sistem melihat tanggung jawab atau produktivitas untuk menentukan hasil akhirnya itu apakah termasuk sangat baik, baik, cukup baik, atau kurang baik. Nah, semakin rendah nilainya itu semakin rendah nilai kehadirannya dan disiplin, maka hasil akhirnya itu cenderung menjadi kurang baik. Contoh, jika kehadirannya itu lebih dari 95, akan mengecek kedisiplinannya. Nah, misalkan sangat disiplin, akan mengecek ke tanggung jawabnya. Nah, misalkan kayak sangat tinggi, maka hasilnya tuh kayak bakal menghasilkan sangat baik. Gitu. Sedangkan jika kehadiran kurang dari 70% itu, maka hasil akhirnya langsung kurang baik karena tingkat kehadirannya itu dianggap terlalu rendah. PON, keputusan itu tuh menunjukkan bahwa kehadiran menjadi faktor utama penilaian, setelah itu dilihat disiplinnya, setelah itu kayak jika masih diperlukan tuh mengecek kayak tanggung jawab dan produktivitas. Semakin baik nilai pada setiap kriteria, maka hasil akhirnya tuh semakin baik. Selanjutnya untuk nomor 3 ada perhitungan metode SAW dan WP untuk sistem pendukung keputusan, pemilihan asuransi terbaik. Motif yang digunakan ada A1-nya tuh asuransi sejahtera, A2 asuransi Nusantara, A3 asuransi Jaya, A4 asuransi Sentosa, A5 asuransi Prima. Sedangkan kriterianya itu terdiri dari harga premi, biaya administrasi, besar santunan, jumlah rumah sakit rekanan, kecepatan klaim, dan pelayanan customer service. Sedangkan untuk bobot dari kriterianya ini tersendiri ada 25%, 15%, 25%, 15%, 10%, dan 10%. Nah, untuk totalnya itu 100%. Jenis dari kriterianya itu sendiri ada cost, benefit, dan benefit. Nah, kan kita udah menghitung kayak bobotnya itu 25%. Nah, kita buat bobotnya itu menjadi angka desimal dengan cara kita bagi dengan 100%. Misalkan contohnya nih, sama dengan 25 dibagi 100, nanti menghasilkan 0,25. Lakukan langkah tersebut sampai bobot kriteria ke-6. Kemudian, setelah itu kita lakukan normalisasi data, yang artinya, misalkan kayak kriterianya tuh benefit, maka kita ambil nilai terbesar. Sedangkan kalau nilai cost itu kita ambil nilai terkecil. Contohnya ini kriteria 1 kan cost ya, kita ambil nilai terkecilnya yaitu 60. Terus kayak kita hitung semuanya, kayak itu kalau cost itu kayak
kita hitung dulu nilai terkecilnya yang udah kita ambil, terus baru kita bagi sama nilai yang udah kita tentuin dari kriterianya masing-masing. Nah, ini contohnya 60 dibagi 80. Terus kita lakukan langkah tersebut. Sedangkan kalau yang benefit itu kita ambil contoh kriteria ketiga, ini nilai besar maksimumnya itu 95. Nah, kita ambil 95 dibagi 95, hasilnya 1. Setelah normalisasi selesai, kita lakukan perhitungan nilai preferensi untuk setiap alternatifnya. Nah, di sini tuh hasil alternatifnya kayak gini. Kita ambil dari, kita kalikan dengan tiap bobotnya. Hasil normalisasi tersebut tuh kita kalikan sama bobotnya. Terus kita tambah sampai kriteria ke-6 yang menghasilkan semua ini. Nah, setelah kita perhitung nilai alternatif, ketemulah nilai preferensi yang tertinggi adalah berada pada alternatif 1 atau asuransi sejahtera. Selanjutnya, untuk metode WP. Di metode WP ini tuh langkah pertama yang kita lakukan itu kita menentukan nilai kepentingannya. Nah, ini nilai kepentingannya 5, 3, 5, 4, 4, dan 3. Kita jumlahkan ya menghasilkan 24. Kemudian, bobotnya itu kita normalisasi sehingga total bobotnya itu menjadi 1. Kan ini ada kepentingannya itu kan 5. Nah, kita bagi sama 24. Hasilnya 0,28333. Nah, lakukan langkah tersebut sampai kriteria ke-6. Selanjutnya, kita pangkatkan bobot yang telah kita hitung. Kriterianya tuh jenisnya cost, akan diberikan pangkat negatif. Tapi kalau benefit diberikan pangkat positif. Nah, ini hasilnya. Ini kan yang kriteria pertama itu kan cost. Jadi kita min 1 yang menghasilkan min 0,20833. Nah, kalau yang hasilnya positif tuh ini dikalikan 1 menghasilkan 0,20833. Setelah pangkat selesai, kita hitung nilai preferensi sementaranya. Dapatkan dengan nilai dipangkatkan dengan ini yang telah kita hitung tadi. Ya, ini hasilnya B59 kan. Ini dikalikan sama ini. Terus kayak lakukan langkah itu tuh sampai kriteria ke-6. Nah, setelah nilai preferensi sementaranya tuh ketemu, kita jumlahkan hasilnya B68 sampai 72 itu ketemu hasilnya 22,70552265. Nah, setelah itu kita baru hitung preferensi alternatifnya. Nah, hitung preferensi alternatifnya itu caranya ambil nilai preferensi sementaranya dibagi dengan jumlah nilai preferensi sementaranya. Nah, menghasilkan ini. Ini hasil perhitungan preferensi alternatifnya, ketemulah nilai paling tinggi didapatkan oleh F1 atau alternatif terbaiknya adalah alternatif 1, asuransi sejahtera. Untuk nomor 4 itu ada tahapan apa aja yang ada di dalam metode TOPSIS untuk soal nomor 3. Nah, tahapannya itu terdiri dari yang pertama ada membuat matriks keputusan yang ternormalisasi, yang kedua ada membuat matriks keputusan yang ternormalisasi terbobot, yang ketiga ada menentukan matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif. Yang keempat ada menentukan jarak antara nilai setiap alternatif dengan matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif. Dan yang terakhir ada menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.